kita bisa kembali bertemu di rumah Tuhan di doa pagi, baik yang ada di gereja GSJA Ebenezer Ambangan 2 maupun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan YouTube channel GSJA Ebenezer di channel GSJA. Ya, puji Tuhan kalau pembacaan pada pagi hari ini kita pembacaan Alkitab sesuai 2 tahunan WPDA ya, waktu pribadi dengan Allah. Pembacaannya sekarang sudah sampai di dalam Mazmur pasal 24 ayat 7 dan 8. Mazmur 24 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mazmur 124 maksud saya. Mazmur 124 ayat 7 dan 8. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi Daud berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ini adalah nyanyian ziarah Raja Daud ketika menghadapi persoalan yang terhadap anak yang bernama Absalom, anaknya sendiri yang memberontak. Itu terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 15. Dalam keadaan susah, Daud melarikan diri dan dia menyendiri untuk dari kejar-kejaran daripada Absalom beserta para pemberontaknya. Jadi waktu Daud mengungkap ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita melihat latar belakangnya kenapa Daud waktu mengucapkan kata ini, kenapa dia begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi walaupun dekat dengan Tuhan, kalau dia punya persoalan, dia punya kesalahan, tetap Tuhan izinkan dia mengalami persoalan karena akibat kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Kita melihat kenapa Absalom begitu anaknya daripada istrinya Daud bernama Mika ya, itu memberontak. Ya kita lihat Daud punya banyak anak istri. Salah satunya dia sudah mempersiapkan keturunannya untuk menggantikan dia. Sebenarnya ini dicadangkan Absalom ini karena dikatakan anaknya gagah, perkasa, tampan gitu. Tapi sayang tabiatnya jelek, yaitu dia membunuh saudaranya sendiri Amnon dan juga Kileab. Disitulah Daud kurang bersimpati lagi dan dia akan merencanakan untuk penggantinya adalah Salomo. Nah akibat dia mendengar bahwa wah mungkinkah seolah-olah dia merasa Absalom diasingkan oleh Raja Daud sehingga jauh dari untuk menjadikan penggantinya, dia iri hati dan cemburu. Bagaimana untuk dia mempertahankan supaya dia tetap digadang-gadang menjadi seorang raja pengganti Daud? Dia mulai memberontak pada Raja Daud dengan menolong beberapa rakyat. Biasa kalau sana rakyat kalau ada masalah curhat kepada raja. Saking banyak rakyat yang curhat, dia ambil kesempatan. Dia menolong untuk setiap perusahaan-perusahaan rakyat yang ada di Yerusalem, di Israel tersebut. Dan akibatnya karismatiknya daripada Absalom membuat banyak orang tertarik. Bahkan panglima perangnya Daud pun tertarik pada Absalom dan dia merencanakan juga untuk memberontak kepada Raja Daud. Ya, akhirnya Daud melarikan diri dan dikejar-kejar oleh Absalom untuk dibunuhnya dan segera menggantikan diri untuk menjadi raja. Daud tidak mau berperang terhadap anaknya sendiri. Dia lebih baik menghindar, kabur. Kenapa? Absalom bagaimanapun juga sudah berdosa, sudah bersalah karena membunuh Amnon dan Kileab. Dia juga tetap sayang bagaimanapun juga anaknya. Sehingga dia meninggalkan Yerusalem, tinggalkan Israel, dia lari ke pengasingan ke Golgota. Walaupun dengan hati yang terluka. Kenapa? Ada pengkhianatan dari siapa? Anaknya sendiri. Dari siapa? Panglima perang ini. Dari orang-orang yang kepercayaannya Isai juga, penasihatnya Raja Daud. Sedih, hatinya terluka. Bapak Ibu, memang kalau ada orang yang mengatakan musuh yang terhebat adalah diri sendiri, betul. Karena hidup kita lah yang membuat kita hidup baik, sukses atau jatuh dan
tidak terselamatkan. Tetapi juga sisi lain, musuh yang menyakitkan juga. Bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Jadi waktu dalam pengasingan, Raja Daud melarikan diri dari kejaran-kejaran Absalom beserta para tentaranya. Dia juga sedih, kenapa? Yang menjadi musuhnya adalah Absalom. Yang jadi musuhnya adalah tentara orang Israel, anak buahnya. Kalau Daud mau melawan bisa saja Bapak Ibu, karena dia seorang panglima besar, dia seorang militer yang dahsyat. Dia bisa melawan musuh-musuhnya. Goliat yang besar saja bisa dia kalahkan. Beruang-beruang, singa-singa yang ingin mengacaukan pengembalaan waktu dia masih menggembalkan domba, dia bisa kalahkan. Apalagi cuma anaknya sendiri, anak masih muda, dan tentara anggota-anggota pasukannya yang dia latih berperang. Bisa kalau dia mengandalkan kekuatan mengalahkan. Tapi itu akan merugikan bagi dia juga bagi bangsa Israel. Dan itu juga sangat menyakitkan karena musuhnya adalah orang terdekat. Iblis bisa pakai beberapa cara untuk menghancurkan hidup kita. Ketika kita izinkan persoalan kita tidak bergaul dengan Tuhan, itu kesempatan iblis untuk menghancurkan diri kita melalui karakter kita sendiri atau melalui orang-orang sekitar kita menjadi musuh kita. Dan sangat menyakitkan, anak kandungnya menjadi pemberontak. Tetapi sinilah kita melihat kelebihan daripada Raja Daud. Dia untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan dengan kekuatan sendiri. Dan dia mengalami pengasingan bukan hanya sekali saja, sudah 2 kali. Waktu dia sudah menjadi panglima besar daripada Raja Saul. Dia mempunyai kedudukan di istana, mempunyai jabatan besar, punya kuasa besar. Tapi ketika dia dimusuhi oleh Raja Israel yang bernama Saul dan juga mertuanya, dia lebih bagus mengasingkan diri. Wow, dari orang besar, punya jabatan, punya kekuasaan, fasilitas hebat. Dia harus masuk ke goa-goa, tidur dengan alam sekitarnya, keadaan sekitarnya. Dengan hati yang terluka. Kenapa? Musuhnya adalah mertuanya, musuhnya adalah anggotanya. Lalu yang kedua, pas waktu Mazmur 124 diangkat pujian Mazmur ini, hatinya sedang terluka. Karena apa? Musuhnya juga anak kandungnya dan juga tentara-tentara Israel. Tapi puji Tuhan, di dalam hati yang sedang terluka, di dalam kesusahan tertekan, dia tetap mencari Allah. Sehingga dia katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin Bapak Ibu. Seberapa besar pun jabatan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, semuanya limited, terbatas. Karena itu janganlah bangga terhadap apa yang kita miliki, semuanya titipan daripada Tuhan. Yang pertama, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, jabatan, harta, fasilitas hidup, mari jangan terpaut hati kita terhadap apa yang kita miliki. Terpautlah hati kita terhadap Tuhan yang sampai saat ini tetap menolong, menyertai, dan memberikan kesempatan kita untuk menikmati apa yang Tuhan izinkan. Dari pembelajaran di situ kita bisa melihat daripada Daud, dia tetap mengandalkan Tuhan. Lebih baik dia terpisah dengan anak kandungnya yang ingin membunuh walaupun sedang hati terluka. Jangan sampai dia terpisah oleh Tuhan. Lebih baik dia terpisah karena sakit hati yang sedang dia rasakan daripada dia terpisah dari Bapa di surga. Lebih baik dia lebih terluka sakit hati karena tentara-tentara yang ingin mengejar rajanya, yaitu Daud. Lebih baik dia terluka, hidup tidak enak, makan tidak enak, karena berada di goa. Dari istana yang mewah luar biasa, tiba-tiba dia harus ada di dalam goa yang sangat dingin dan sangat panas dan sangat tidak menyenangkan, dan tidak ada orang melayani. Asalkan dia rela mendapatkan itu, asalkan jangan sampai dia terpisah oleh Bapa di surga. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan untuk dia menikmati keadaan susah atau menikmati keadaan senang, Tuhan sangat bisa mengasihi. Yang penting bagi Daud, dia tidak mau terpisah dari bapaknya. Kalau ada orang yang membuat dia terluka, dia hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab tahu dia Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan menjadikan langit dan bumi.
Yang diandalkan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang tidak terbatas. Kekuatan manusia, jabatan manusia terbatas. Tetapi Tuhan yang besar tidak pernah terbatas. Dia tidak pernah terlelap dan tertidur untuk memperhatikan setiap anak-anaknya ketika menghadapi kesusahan. Bentuk macam apapun. Kesusahan dalam hati apa? Sedang hati yang sedang terluka, teraniaya, atau fisik yang teraniaya, tidak bisa menikmati sesuatu yang enak. Tuhan lebih besar daripada itu. Maka dia katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dalam bangsa Israel, di dalam Ibrani, Tuhan itu dahsyat. Ada kedahsyatan, gelar nama Tuhan itu sangat dahsyat. Ada 40 gelar Tuhan kita. Di dalam perjanjian lama Ibrani ada 40 gelar. Tapi kalau kita kenal biasanya 4 saja ya. Jehovah Rafa, dia ada Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, dia adalah Allah yang menyediakan. Jehovah Nisi, dia Allah yang memberikan kemenangan, panji keselamatan. Jehovah Shalom, dia memberikan damai di tengah-tengah persoalan kegelisahan kita. Amin. Maka dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang dahsyat. Dalam perjanjian baru, Allah kita yang sudah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itu nama yang berkuasa. Filipi pasal 2 mengatakan, biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Nama yang berkuasa, yang di langit, yang di bumi, yang di kolong bumi. Tidak ada nama yang berkuasa selain nama Yesus Kristus. Biar segala lidah mengaku dan menyembah nama Tuhan. Itulah sumber pertolongan kita yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah terlelah tertidur untuk memperhatikan kehidupan setiap umatnya, anaknya. Lalu apa Bapak Ibu langkah selanjutnya? Setelah kita mengetahui Allah kita hebat, kita dahsyat seperti Daud, apa yang kita lakukan? Tentu yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Ingat, sebesar jabatan kita miliki tidak sebesar kuasa yang Tuhan miliki. Sebanyak harta benda yang kita miliki, rumah, mobil, aset, investasi dan lain-lain, tidak sebanyak harta yang Tuhan miliki yang ada di bumi maupun di surga. Dan kehebatan seorang fasilitator, seorang konseling yang hebat, tidak ada seorang konseling yang terhebat kalau dibanding Allah kita, Jehovah Shalom, yang memberikan kedamaian meskipun kita berada dalam susah, di dalam tempat tidak menyenangkan, dalam pengasingan, hati yang sedang tergelut atau terluka. Dia Allah yang maha penghibur. Ketika dia sebut nama Yesus Kristus, Tuhan diselamatkan. Tuhan sanggup memberikan damai yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Itulah kehebatan Tuhan kita. Kita sudah tahu. Lalu ketika kita tahu Allah kita hebat, dahsyat, apalagi kita lakukan? Langkah selanjutnya seperti Daud adalah yang kedua, melangkah dengan iman. Enggak cuma percaya Allah itu besar, bukan hanya percaya kata Alkitab Allah itu besar, kata pendeta Allah itu besar dan dahsyat dan baik. Enggak kata pemimpin-pemimpin rohani kita Allah itu besar, baik dan peduli. Tetapi apa kata kita sendiri? Maukah kita mengalami Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat, Allah itu penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kata Alkitab saja atau para pemimpin, tapi kata kita, karena kita mengalami, itu disebut namanya langkah iman. Wow, langkah iman. Ketika kita berani melangkah, di situ kita akan melihat kebesaran Tuhan. Di situ kita melangkah, di situ kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu sampai saya merasakan, saya bisa hidup, saya bisa menikmati segala sesuatu, saya bisa menikmati gelar akademik dengan baik, saya bisa menikmati jabatan sesuatu, fasilitas sesuatu. Kalau itu karena Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang sampai saat ini tetap beribadah dan memuliakan Tuhan, mengakui bahwa itu karena Tuhan. Amin. Ya, memang ada andilnya kita bekerja, betul. Tetapi kita juga berdoa. Karena kita tahu segala di bumi ini limited, terbatas. Tetapi apa yang ada dalam Tuhan, yang kita alami dan kita lakukan, Tuhan akan menolong kita.
dan tidak terbatas kuasa Tuhan. Amin. Kita pernah dulu mengalami namanya sakit penyakit yang ringan maupun besar. Tapi ketika kita, selain kita berusaha untuk menjaga hidup kita sehat, berusaha untuk mengobati ketika kita sedang sakit, tapi kita percaya kita pun juga tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai di nomor 2-kan. Yang penting saya ada duit, saya berobat, saya sembuh. Baru nomor kedua, berdoa, datang ke gereja, minta doakan pendeta, minta pembina rohaninya, ketua rayon, ketua kelompok. Oh tidak, nomor 1 tetap Tuhan. Tuhan tolong saya, saat itu ibu saya tidak sakit. Setelah kita berdoa Tuhan, baru kita ambil tindakan langkah selanjutnya. Langkah manusia yaitu berobat. Harus Tuhan nomor utama, jangan nomor 2. Daud rela mengalami pengasingan. Daud rela memang akibat dosa dia sendiri sih waktu itu. Menikahi, mengambil istri orang, Uria, sehingga Salomo anaknya daripada yang ini terlahir anaknya. Sehingga Absal cemburu dan iri hati. Sehingga Imam merasa pasti Daud gak berkenan lagi kepada Absal karena dia sudah berlaku dosa. Tapi ingat, semua itu ada latar belakangnya, juga ada efek dari bagian apa yang kita lakukan. Itu karena ada sesuatu dahulu yang kita kerjakan tidak berkenan, sehingga kita kena dampak apa yang kita alami. Ya, istilahnya kalau firman Tuhan katakan adalah tabur tuai. Ketika kita menabur kejahatan, jangan lupa suatu saat kita akan menabur juga, menuai kejahatan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita selalu menabur kebaikan, ingatlah kita pun akan menuai kebaikan. Ini yang Daud alami. Tapi Daud semua dia nikmati semua itu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan dia yakin ketika dia minta pengampunan datang pada Tuhan, di dalam persoalan dia hadapi pengasingan, dia tetap tidak melupakan Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan, dia utamakan dulu dia untuk minta pengampunan. Yang kedua dia minta pertolongan pada Tuhan. Makanya Daud, nama yang begitu luar biasa, nama yang begitu diagungkan dalam perjanjian lama juga. Selain Salomo terkenal hikmatnya, tapi Daud juga terkenal kedekatannya dengan Tuhan. Kenapa? Dia mau dekat Tuhan. Segala sesuatu dia miliki itu hanya sementara, semua hanya segala titipan. Tetapi yang terutama adalah dekat adalah dengan Tuhan. Itulah sumber pertolongan, sumber kedamaian. Kalau Bapak Ibu kita bisa menikmati hari-hari ini sampai saat ini, meskipun presiden kita mengatakan tahun 2002 ini tahun yang mengerikan, tapi lebih mengerikan lagi tahun depan 2023. Sudah banyak negara-negara mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, bahkan nanti krisis migas. Dan tahun 2023 tahun yang sangat menakutkan. Tapi ingat, mari kita belajar seperti Daud. Tahun yang mengerikan, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki, tetap mengandalkan Tuhan, tahun apapun, tahun yang sangat berkenan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu tahun ke depan tahun apa yang terjadi dalam hidup kita, usaha kita, rumah tangga kita, bahkan pelayanan kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah sama seperti Daud, sumber pertolongan kita adalah Tuhan. Dialah Tuhan yang berkuasa, Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan setiap keperluan-keperluan yang kita butuhkan sesuai yang berkenan dengan Tuhan. Jehovah Nisi, Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan bagi kita ketika kita ada persoalan dan kita hanya mengadu dan berserah pada Tuhan. Ambil langkah iman biar Tuhan bertindak dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Seperti Daud mengalahkan bukan hanya beribu-ribu, Saul beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa mengalami kemenangan. Kenapa? Dia tahu Allah yang dia sembah, yang diandalkan adalah Allah yang Jehovah Nisi, Allah yang memberikan kemenangan. Jehovah Shalom, dia akan memberikan hati yang damai di tengah-tengah kegelutan hati kita. Jehovah Shalom, dia akan memberikan hati yang sukacita di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi. Tetapi sukacita dari surgawi beda dengan sukacita yang ada di dunia. Mari kita belajar dari pagi hari ini seperti Daud.
Tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, yang gak menentu, bahkan ke depannya, yang sudah diprediksi. Ya, Alkitab juga sudah prediksi bahwa semakin hari dunia semakin tidak baik. Tetapi kasih Allah semakin hari tidak pernah terbatas untuk tetap bersama kita. Pertanyaannya, maukah kita hidup mau seperti Daud, bersama dengan Tuhan, dalam keadaan senang? Yes, I love you Lord, aku cinta Engkau Tuhan, Resto Yesus. Tapi dalam keadaan susah Tuhan izinkan. Apa kita mau berkata, aku tresno Yesus juga? Keadaan susah, keadaan menderita, ketika diizinkan Tuhan, maukah kita juga berkata, I love you Lord, tresno Yesus? Seperti Daud. Sebab Daud tahu sumber pertolongan kita hanya Tuhan. Makanya Daud dalam yang terkenalnya adalah, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia mengizinkan kalau Tuhan jabatan sebagai raja diambil, gak masalah, dia gak khawatir. Hubungan orang tua, bapak dan anak terluka karena namanya jabatan pemberontakan, dia tidak masalah. Walaupun sudah dia merasakan sakit, karena dia tetap mencintai Absalom sebagai anak kandungnya dia juga. Walaupun sudah berdosa, mengkhianati dia, memberontak, mengkhianati orang yang sudah diurapi Tuhan, dan mengkhianati bapak kandungnya. Tapi yang terlebih adalah di dalam kesusahannya, di dalam sukacitanya, keberadaannya, Daud berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu berbicara kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika roh Allah mau memimpin hidup kita, memimpin ke dalam keadaan kita selalu mendapatkan mujizat, selalu mendapatkan penghiburan, selalu mendapatkan pertolongan. Bahwa kita mau hidup dipimpin Tuhan? Enggak. Yang Tuhan mau hidup kita dipimpin Tuhan, baik dalam keadaan susah juga maupun dalam keadaan senang. Sebab mungkin kita sering meninggalkan Tuhan ketika hati sudah terluka. Bisa kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan orang sekitarnya. Tetapi Tuhan berkata, orang tua kandung kita, ibu kandung yang melahirkan kita bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan yang penuh kasih dan sayang, yang sering kita lukai, sering kadang kita kecewakan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang Daud pegang. Dia tidak mau berpisah dengan Tuhan. Meskipun dia harus ada dalam pengasingan, meskipun dia sedang hati yang terluka, atau dia dalam kehidupan kenyamanan, dia berkata, jangan ambil rohmu Tuhan yang kudus. Karena Daud hanya bergantung kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Karena Tuhan kita sumber pertolongan. Tetaplah percaya Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Yang kedua, melangkahlah dengan iman. Jangan cuma mendengar apa kata orang ataupun apa kata Alkitab, tapi apa kata Tuhan yang kita alami. Amin. Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sumber penghibur yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita alami firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka Tuhan, kita akan sepakat dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Mari angkat iman kita pada pagi hari ini. Apapun yang sedang kita alami, katakan, Engkau begitu ajaib dalam hidup kita Tuhan.
bukan hanya mujizat, tetapi kehadiran-Mu dalam hidupku begitu ajaib dan indah. Angkat iman kita, taruh tangan kita di dada dan berkata, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau tetap hadir dalam hidupku. Pertolongan-Mu, kehadiran-Mu melebihi dari apa yang kami miliki. Jabatan, harta benda, kekuasaan, melebihi dari sesuatu yang indah dunia ini. Kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka mujizat pertolongan Tuhan akan hadir menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, letakkan tangan kita di dada dan katakan, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, Shikara Bapak Patakayara Masishikataku. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di situ dan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan Allah yang peduli. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang nama yang berkuasa, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, bahkan Engkau bisa memberikan makan 5.000 orang. Bahkan yang kesurupan setan Tuhan bisa pulihkan, bahkan orang yang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Itulah Allah kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan dan tetap bisa merasakan pertolongan Tuhan. Berkati kami sebagai umat-Mu, sidang jemaat Allah, gereja sidang jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya, supaya kami terus tetap mencintai Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Dalam nama Yesus, saat ini kalau yang sakit kami berkata, dalam nama Yesus, Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan, dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang penuh kesedihan, gelisah hati, kami berdoa dalam nama Yesus, Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera akan memenuhi hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini sedang bergumul soal ekonomi, soal usaha, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami menyembah dan mengandalkan Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Secara finansial kami percaya, secara usaha dagang, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk melakukan terobosan-terobosan, dan kami akan melihat mujizat Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan finansial, ekonomi umat-Mu, sidang jemaat Allah Ebenezer Tuhan. Terima kasih Bapa. Di bangsa negara kami Indonesia juga Tuhan akan tolong. Kota Surabaya kami tinggal, bekerja, berkarya dan melayani Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita memulih bangsa negara kami, khususnya di kota Surabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu sungguh ajaib. Pertolongan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pagi ini dengan doa berkat dari Bapak Gembala sidang kita, Bapak Trio.